Saya Kinan. Saya Rahmani Tasya Dewi. Kami di sini ingin membahas dan mengkritisi tentang perang dingin baru antara Amerika Serikat dengan Rusia. Jadi ditonton terus ya. Akhir-akhir ini sedang dikabarkan akan terjadi perang dingin baru antara Amerika Serikat dengan Rusia. Bermula dari perkataan Joe Biden bahwa Presiden Rusia merupakan seorang pembunuh dan dituduh ikut campur dalam Pilpres Amerika 2020. Perkataan itu dilontarkan Joe Biden pada saat wawancara TV. Bahkan, dalam laporan intelijen yang berjudul Ancaman Asing Terhadap Pemilih Federal, pada laporan ini adanya dugaan terlibatan Putin dalam upaya pemenangan Trump. Tidak terlibat secara langsung pada hari H, namun mereka menggunakan operasi tebar pengaruh dengan cara mempengaruhi pola pikir para voter. Salah satu contohnya adalah menyebarkan klaim-klaim yang tidak berdasar tentang Biden dan anaknya. Intinya, mereka menggunakan operasi ini untuk mendorong narasi-narasi anti-Biden melalui media massa, pejabat senior, dan sekutu Trump. Perkataan Joe Biden terdengar sampai pihak Rusia. Pihak Rusia mengatakan bahwa pihaknya mengharapkan yang terbaik, tetapi bersiap yang terburuk juga ketika ditanya tentang kemungkinan perang dingin baru antara Amerika Serikat dengan Rusia tersebut. Jika dilihat dari masa lalu, kedua negara ini sempat melakukan perang dingin yang berlangsung selama 44 tahun. Hubungan mereka merenggang karena perbedaan kepentingan. Amerika ingin membangun negaranya kembali dengan ideologi dan ekonomi liberal kapitalisme, sedangkan Uni Soviet berusaha meluaskan komunisme ke seluruh dunia. Banyak cara dilakukan seperti memberi bantuan ekonomi dengan propaganda politik dengan bertujuan memperoleh kekuatan dari banyak negara untuk kekuasaan. Pada Perang Dunia Kedua, yang menjadi pihak sekutu adalah Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Di sini Amerika memiliki peran dalam sistem perekonomian negara Eropa bagian barat, sedangkan Uni Soviet dengan memberikan bantuannya berupa senjata dan tenaga ahli dengan alasan untuk mempertahankan kemerdekaan. Lalu kedua negara ini membentuk organisasi pertahanan. Setelah itu kedua negara ini memutuskan tidak melakukan perang secara turun langsung dan mendeklarasikan untuk mengakhiri perang dingin dan memutuskan untuk mengurangi jumlah persenjataan dan pasukan di wilayah Eropa. Mengingat kejadian tersebut, pihak Rusia menginginkan kondisi yang terbaik dengan meminta Joe Biden untuk mengadakan pembicaraan online langsung dalam beberapa hari. Saya ingin menawarkan kepada Presiden Joe Biden bahwa kami melanjutkan diskusi kami, tetapi dengan syarat kami melakukan secara langsung, online, dan tanpa penundaan, ucap Presiden Biden. Ia juga mengatakan bahwa terakhir kali mereka berbicara melalui telepon dan permintaan Joe Biden. Setelah kejadian ini, Rusia memanggil duta besar untuk Amerika Serikat, yaitu Anthony Antonov Kremlin pulang. Padahal Kremlin ingin cegah kerusakan antara Rusia dengan Amerika Serikat. Kemudian, Duta Besar Amerika Serikat, Slovyan, mengatakan bahwa kehadirannya di Washington sangat penting untuk berbicara langsung dengan rekan yang lain di dalam pemerintahan Joe Biden mengenai perkembangan terkini terkait hubungan bilateral Amerika Serikat dengan Rusia. Keadaan ini bertambah ketegangan karena adanya isu bahwa tandingan mengintervensi pemilu Amerika dan mobilisasi pasukan Rusia di perbatasan Ukraina. Dengan kejadian ini, Rusia menyebut Amerika sebagai musuh dan meminta kapal Amerika Serikat untuk segera menjauh dari Crimea. Rusia menganggap keberadaan Amerika di Laut Hitam sebagai provokasi. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa risiko insiden yang tidak ditentukan sangat tinggi. Sementara itu, Amerika Serikat menolak untuk membahas penempatan kapal, bahwa militer mereka memang secara rutin mengirim kapal ke wilayah tersebut. Dengan adanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Rusia, jika hal ini terus dilanjutkan, akan berdampak buruk bagi hubungan antar keduanya. Hubungan politik luar negeri keduanya sudah membaik sejak era Presiden Barack Obama. Namun, adanya kejadian ini akan memperburuk segala aspek dari kedua negara ini. Pada dasarnya, baik Amerika Serikat maupun Rusia saling membutuhkan satu sama lain. Karena Rusia menjadi satu-satunya tenaga nuklir yang sebanding dengan Amerika Serikat. Rusia sebagai produsen terbesar dan Amerika sebagai konsumen terbesar. Dalam hal ini sudah jelas mereka saling menguntungkan satu sama lain.
Bahkan, Amerika mengekspor dan impor teknologi persenjataan dan aviasi dengan Rusia. Namun, jika masalah ini tidak segera diselesaikan dengan baik, kemungkinan terburuknya adalah Amerika menghentikan kegiatan ekspor dan impor teknologi sensitif untuk Rusia. Selain itu, Rusia juga pasti akan menghentikan pengiriman senjata ke Amerika. Maka dari itu, antara Amerika dan Rusia harus segera menyelesaikan masalah ini secepat mungkin agar tidak terjadi ketegangan lebih lanjut. Bahkan, jika dibiarkan, bisa saja menciptakan perang dunia ketiga nantinya. Oleh karena itu, untuk menghindari konflik yang lebih berat, Rusia dan Amerika Serikat harus segera berdamai dan menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi saat ini, untuk menciptakan kedamaian dalam politik luar negeri antar keduanya maupun seluruh dunia. Sekian video yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian, dan sampai jumpa. Thank you, dah.